Baik pemirsa Toba TV, terima kasih masih bersama kami dan Bang Tony Simanjuntak di sini. Kita akan lanjut perbincangan soal cikal bakal sebutan kaset untuk julukan Bang Tony Simanjuntak. Baik Bang Tony, gimana tadi soal cerita kaset? Oke baik, jadi memang kalau dibilang kaset, abang saya, adik saya semua memang kita dipanggil si kaset. Karena dari tahun 70-an bahkan sampai 80-an bahwa bapak saya adalah pernah salah satunya penjual pedagang kaset pita. Kaset tape dulu. Ya. Dan itu sampai kita jual sampai hari Senin itu ke Lintong Huta, Selasa ke Persuburan, bahkan si borong-borong hari Rabu ke Porsche, pekan-pekan. Hari Jumat sampai juga Lok Sanggul, Sabtu bahkan ke Perapat ke Tiga Raja. Jadi memang kita pedagang kaset. Jadi semua adik saya, abang saya memang kami terkenal si kaset. Jadi kalau orang bilang si kaset pasti kami. Nah, jadi bahkan di sekolah saya juga dipanggil si kaset, adik saya juga dipanggil si kaset, bapak saya juga almarhum dipanggil si kaset. Jadi ada kaset satu, kaset dua, kaset tiga. Memang semua dipanggil kaset. Jadi memang waktu itu kita jadi salah satu penjual kaset tunggal, terus kita bagi supplier ke pedagang-pedagang yang ada di pekan-pekan ada kecamatan. Dan ini sampai dengan zaman digital sekarang ada misalnya internet tadi ini habislah masa kaset. Jadi sampai di sini memang sampai bahkan bapak saya jual sampai di VCD, sempat juga VCD, CD sempat. Waktu itu kaset pita itu masih yang didominasi lagu-lagu Bapak? Iya, lagu-lagu Batak, semua lagu-lagu Batak, ada juga lagu-lagu opera. Yang ini juga kita harus mudah-mudahan nanti apabila Pak Tantoni memimpin nanti kita akan garahkan lagi rasa opera Toba itu, karya Tilhal Kultom. Nah, itu kan dulu karena juga masyarakat Kabupaten Toba dulunya itu masih Tobasa, memang orang-orang senang beli kaset opera. Lagu ada juga musik-musik lagu-lagu Batak, dia cuma kaset tape semua. Sampai VCD, sampai CD kita masih sempat. Tapi sampai kapan? Memang 2014 kita masih jualan VCD 2015, tapi 2017 kita udah langsung gak ada lagi berhenti karena di era digital sekarang kan udah gampang lagi, ada YouTube, ada juga buka disimpan di flashdisk, jadi udah berkurang lah. Sampai sekarang nggak ada lagi jual VCD, kita udah stop sama sekali. Itu cikal bakal kaset itu. Dan ternyata bukan hanya untuk Bang Tony, tapi untuk keluarga besar. Keluarga besar, Simanjuntak menjual kaset semua. Bapak saya si kaset, abang saya si kaset, adik saya yang paling musuh juga dijulukin si kaset juga semua. Ya. Itu cikal bakal dari kaset. Nah, ini mempengaruhi nggak? Tadi Bang Tony sudah cerita sedikit soal awal mula terjun ke politik, tadi berkenalan dengan seorang bermarga, si Tohang ya? Si Hotang. Mempengaruhi nggak nama kaset ini untuk popularitas seorang Tony pada saat Pileg 2014? Yang pasti, kenapa bisa menang Tony Simanjuntak waktu caleg di 2014-2019, memang dipengaruhi karena si kaset. Karena memang bapak saya juga rajin ke adat, mertua saya juga rajin ke adat, semua kita dari adat, jadi orang kenal. Jadi memang kalau mama itu bapak juga mertua saya semua rajin ke adat, jadi semua udah pada kenal. Oh Parkaset. Jadi, makanya kalau kartu nama saya dulu saya buat itu Tony Simanjuntak nomor 1 Parkaset. Masih gitu. Ada Parkaset biar orang karena memang kenal. Jadi memang kalau dibilang Parkaset, oh udah kenal, pasti udah kenal dia. Jadi saya buat di kartu nama saya itu dulu Parkaset. Parkaset. Tony Simanjuntak, terus saya buat itu Parkaset. Jadi memang semua kenal, oh anaknya Parkaset, ya udah. Itu memang cikal bakalnya juga kita percaya diri untuk maju caleg dulu 2014-2019 memang dari situ semua. Dan juga mertua saya ada juga rajin juga ke adat waktu itu juga di Sakaryuta. Ya itu memang semua sektor, mulai dari julukan, marga, semua. Sama juga dari kampung kita di Tampahan. Jaga tulang saya juga di Matiu, semualah yang ada di dapil sana. Satu pertanyaan yang membuat saya sangat penasaran ya, soal 2 kali mengikuti Pilcaleg dengan peningkatan suara yang sangat signifikan. Apa resepnya untuk mengikuti Pileg 2 kali ini, Bang?
Oke, jadi memang ini sangat luar biasa juga. 2014 ketika saya terpilih jadi anggota DPRD dan juga sekalian juga pimpinan wakil ketua DPRD, memang awalnya kenapa bisa saya melonjak, karena saya yakin dan percaya bahwa kita juga di kabupaten kita ini, bahkan di dapil saya ini kan kita tidak bisa lari dari adat. Jadi memang puji Tuhan, awalnya juga saya deg-degan juga, karena ketika berbicara di pesta, berbicara di ada acara perkawinan dan cara apapun, kadang kalau namanya anggota DPR selalu diduluan. Jadi memang beduk-beduk juga ngomong apa seperti itu kan. Tapi memang dengan keberanian dan memang dipaksa keadaan, karena memang anggota DPR itu harus tampil di berbagai acara, dan saya langsung belajar untuk adat, buat upasa, ngomong di depan umum, saya memberanikan karena memang satu tekad bagi saya. Ketika saya ngomong salah pakai upasa, saya nggak ada takut. Ya. Mungkin orang tua kan pasti maklum. Jadi memang sharing dengan itu selama 2014-2019 saya dimotivasi oleh istri saya, orang tua saya agar bisa belajar dengan adat Batak. Memang puji Tuhan kita langsung berhasil. Dan memang makanya selama DPR 2014-2019 saya dijulukin si Bunga Papan, karena memang setiap ada acara pesta apapun itu saya selalu buat bunga papan. Selalu saya buat itu pasti. Terus selalu saya hadir. Dan memang kenapa bisa suara saya 2019 waktu periode kedua suara saya mencapai 3.514, itu gara-gara adat ini. Sejak pesta kawin saya buat bunga papan, saya hadir dimanapun itu yang ada di dapil 1, pasti saya buat bunga papan. Saya pasti hadir. Metode pendekatan lewat adat. Jadi memang ketika ada misalnya di satu desa A ada pesta kawin, saya hadir. Jadi ini bukan keluarga itu yang senang, orang juga penasaran. Dari mana kenal ini wakil ketua DPRD? Pasti dia merasa cemburu. Waktu itu dia tuh tolong nanti ada acara pesta begini, tolong diundang Tony. Saya datang lagi situ. Tiba-tiba saya datang. Nah, melalui inilah kemarin yang saya percaya kenapa suara begitu banyak. Itu juga masyarakat Kabupaten Toba terkhusus dapil 1 memang senang, karena juga saya memang gokon supaya mau jujur selusan. Kayak kita gokon itu saya merasa ketika orang mengundang saya pastikan dia itu senang sama saya. Kalau bahasa Bataknya holong Tuhan tua. Kalau nggak diundang, akan saya datang. Pasti dia kesenang sama saya. Dia semakin banyak undangan, saya merasa senang. Saya hadirin itu semua, saya hadirin. Bukan karena amplop saya biasa-biasa saja. Tapi kehadiran itu, Sudon itu, keluarga itu pasti merasa senang. Itulah sampai kurang lebih 5 tahun. Pesta kemanapun saya pasti hadir. Apabila saya nggak bisa, karena ada kerjaan kantor, istri saya yang hadir sana. Bahkan orang tua saya pasti hadir. Jadi memang saya percaya dengan pendekatan itu sebenarnya. Saya juga bisa dikenal masyarakat terkhusus dapil 1. Bahkan kalau di gini memang karena saya anak ipar 33, udah sering jualan, udah sering ke lapangan, jadi saya nggak canggung lagi ngumpul dengan tukang beca, ngobrol-ngobrol di kedai, saya udah biasa seperti itu. Jadi memang saya hampir tiap hari di kedai ini, bisa satu seminggu, bisa hari pertama di tempat si A, hari kedua tempat si B, hari ketiga gitu saya keliling untuk ketemu dengan masyarakat. Jadi memang bersosial itu sudah terasa. Jadi nggak canggung lagi lah kalau jumpa di acara pesta ada di gede-gede. Memang di situ kita awalnya kenapa kita bisa dikenal di balik Kitampahan. Itu dia. Nah, kita lanjut lagi Bang. Ada satu pertanyaan juga ini soal mungkin perasaan ya. Pileg 2019 memperoleh suara terbanyak, tapi kemudian diturunkan dari jabatan sebagai wakil ketua DPRD. Apa yang Anda rasakan saat ini? Oke, jadi memang kalau memang perasaan memang ada juga sih perasaan kecewa, tapi yang pastikan kita juga harus patuh kepada partai. Ketika kita memang waktu 2014-2019 kita jadi pimpinan wakil ketua DPRD, 2019 juga kita jadi suara terbanyak, bahkan dari 30 DPR kita suara terbanyak 3.514. Ketika memang partai
bukan menunjukkan saya jadi lagi pimpinan, saya legowo, nggak ada masalah. Karena itu amanah dari partai. Saya hargai keputusan dari partai. Jadi memang waktu saya nggak jadi dibuat menjadi wakil ketua kembali, tapi saya nggak ada masalah. Dan saya percayakan itu yang terbaik bagi partai itu. Jadi untunglah kalau saya pribadi, saya juga kadang bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kalau saya jadi wakil ketua DPRD, saya belum tentu bisa jadi wakil bupati terpilih. Apakah itu artinya Anda tidak akan maju sebagai calon wakil bupati jika Anda bertahan sebagai wakil ketua DPRD? Tapi memang saya pastikan ini jadi semua indah pada waktunya. Kalau memang saya waktu itu mungkin jadi wakil ketua DPRD, bisa saja saya mikir 10 kali lebih untuk memikirkan ke saya maju jadi calon wakil bupati. Meninggalkan satu jabatan, Ya. mencari satu jabatan yang tidak Ya, masuk. jadi memang pada waktu itu saya agak waktu itu juga pada saat kita ada banyak tawaran dari calon bupati, memang kita juga agak ini juga kemarin ada mikirnya, wah masa kita meninggalkan yang pasti, kalau mencari DPR ini nggak gampang kita memenangkan di suatu pemilihan calon legislatif, tidak gampang. Saya pastikan itu, karena kita harus berbaur dengan masyarakat, tantangannya seperti banyak. Tapi memang waktu itu Bung Alex, tidak ada juga polemik kenapa saya mau. Memang ada pikiran seperti ini. Waktu itu kan saya jadi anggota DPRD. Ya. Saya dipercayakan partai saya dulu itu sebagai ketua komisi B. Jadi memang saya berpikir, gimana ini kalau kita jadi maju jalan wakil bupati, saya harus tinggalkan DPR. Ya, jadi memang ada beberapa pertimbangan. Tapi memang kalau boleh saya lanjut, Bang Alex, bahwa begitu banyaknya masukan dari masyarakat Kota Balige dan juga dari saudara, dari teman-teman, dari kerabat, udah maju aja kau Tony, maju aja kau, saya dipush untuk maju. Tapi ya udahlah, karena memang udah banyak yang sangat mendukung, jadi saya putuskan waktu itu, yaudah saya mau maju dengan menjadi calon wakil bupati waktu itu. Ya. Bang Tony, 2019 Anda pernah menyampaikan pernyataan kepada salah seorang wartawan. Saya ikuti tulisannya. Saya sebut nama saja, Jarar Sihaan, dia pernah mewawancari Bang Tony 2019. Saat itu Anda masih wakil ketua DPRD mungkin. Anda bilang bahwa Anda sudah 3 kali dilamar oleh 3 orang yang berbeda untuk menjadi calon wakilnya di Pilkada 2020, tapi Anda tolak. Nah, kenapa itu ditolak? Sebentar lagi setelah yang satu ini kita akan kembali lagi.